Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungannya. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 1, keadaan cuaca. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya, di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. 2, mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret atau nyata. 3, menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Selanjutnya anak-anak, televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada juga pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Selanjutnya, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari, cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Selanjutnya, udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama, ya mendung. Yang kedua, cerah. Yang ketiga, hujan. Yang keempat, cerah. Yang terakhir, berawan. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca, amati baik-baik. Oke, amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Oke, misalnya ini. Nah, contohnya siang, ya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Dan ada malamnya juga. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Yaitu siang hari cerah dan malam hari cerah. Anak bisa melakukan atau mengamati cuaca selama 5 hari. Bisa ditulis di tabel. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ya cuaca cerah. Apa itu cuaca cerah? Ya, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit. Selanjutnya ada mendung ya, cuaca mendung. Ya, artinya keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan
Langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga yaitu cuaca apa? Ya, hujan. Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Selanjutnya berawan. Ya, cuaca berawan adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya dengan terik. Udara terasa panas dan terasa membakar kulit. Di saat panas, angin bertiup kencang dan banyak debu berterbangan. Oke, selanjutnya anak-anak, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Oke, lalu kue terpotong dipotong menjadi dua, satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Oke, ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 itu merupakan bilangan pecahan. Oke, mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Ya, diperhatikan anak-anak. Ya, yang A dan B. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. 2 nilai tempat nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. 3 yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. 4. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 5. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Berarti yang di atas itu disebut pembilang, kalau yang di bawah itu disebut penyebut. Kue B yang nomor 1, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Yang kedua penjelasannya nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. 3 yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Yang terakhir, yang keempat, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Selanjutnya nomor 1. Nomor 1 yaitu 1/4. Ya. Yang nomor 2, 1/3. Nomor 3, 1/4. Yang nomor 4, 1/2. Yang nomor 5, 1/4. Yang nomor 6, 1/8. Ya, tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Ya, tadi sudah ya anak-anak. Selanjutnya, cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu, kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang
Sama, menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Oke, anak-anak ini dengarkan lagu Ambilkan Bulanbu. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Selanjutnya di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 2. Menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca. 3. Mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat sekolah bersama.
Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Selanjutnya, makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Oke, Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di sekolah. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal-usul orang tuamu ya. Yuk kita bantu Edo, isilah tabel di bawah ini. Isi sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Misalnya Edo dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu daerah asalnya dari Bali. Anak-anak bisa menambahkan nama temannya dan daerah asal orang tuanya ya. Selanjutnya, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ya, ini terdapat dalam apa anak-anak? Terdapat dalam ya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Ya, dalam percakapan di atas ya, di situ ada Budi dan Wawan. Anak-anak bisa menuliskan percakapannya di dalam kolom ya. Di situ ada percakapan, "Hai Wawan, hai juga Bud. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana perasaan kamu ketika musim hujan yang telah berlangsung ini? Saya merasa senang karena sudah beberapa bulan ini musim kemarau dan air bersih juga susah untuk didapatkan." Budi, iya betul juga. Tapi ada salah satu keadaan yang tidak saya suka pada musim hujan. Ketika hujan terus maka kota ini akan banjir jika kita tidak menjaga kebersihan. Wawan, ya memang begitu adanya. Musim kemarau kekurangan air dan jika musim hujan datang banjir dan beberapa bencana lainnya. Budi menjawab, lalu walaupun begitu kita harus tetap bersyukur karena datangnya musim bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oke, ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Misalnya ini ya, di negara kita, Indonesia, mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, biasanya persediaan air berkurang. Pada musim hujan, air melimpah dan terkadang menimbulkan bencana alam. Namun kita harus tetap bersyukur karena dengan adanya kedua musim tersebut, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar, ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Oke, berdiri menirukan burung bangau. Yang pertama sikap permulaan ya, berdiri tegak, kedua tangan terlentang. Gerakannya yaitu yang A, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5 sampai 8 hitungan. Kemudian ganti kaki yang sebelahnya. Perhatikan sikap ini selama 5 sampai 8 hitungan. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan?
Ayo lomba menirukan gerakan burung bangau, ajak semua teman di kelas, bertumpulah pada satu kaki, jagalah keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5 sampai 8. Lakukan hal ini beberapa kali ya. Siapa yang paling lama bertahan, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan. Tarik napas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Selanjutnya di pembelajaran 3 anak-anak, kita akan belajar mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda konkret atau nyata. Menceritakan kembali informasi terkait keadaan cuaca. Menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu. Ya, selanjutnya ada bacaan Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga, masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar satu bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Jadi 2 per 8. Ya, ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 2 per 8 bagian telur dadar. Selanjutnya, Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. Satu buah timun dipotong menjadi 16. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4 per 16 bagian timun. Selanjutnya, wah ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Berarti ini sama artinya masing-masing mendapat 2 per 6 bagian sosis. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Yang nomor 1, berapa anak-anak? Iya, 2 per 5. Yang kedua berapa? Ya, 1 per 6. Yang ketiga, ya 1 per 4. Yang keempat, ya 2 per 8. Yang kelima, ya 4 per 8. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Oke, ini ada sebuah cerita persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal, manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya sendiri. Atau seenaknya saja, sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari.
manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkan untuk bermain. Oke, selanjutnya. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, matahari dan awan. Apa yang membuat matahari merasa kesal? Ya, manusia yang tidak disiplin. Yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Ya, manusia sering seenaknya saja. Manusia sudah bangunkan pagi hari dengan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Ya, jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari termasuk orang-orang yang tidak berdisiplin. Karena energi matahari sangat dibutuhkan mereka. Oke, Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Oke, ada kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, terik. Anak-anak apa? Membuat di garis ya, di garis warna mana ada kata-kata tersebut pada tabel. Ya, ada cerah, ada sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Ya, semua ada di tabel. Selanjutnya menyanyikan lagu Awan Putih. Dengarkan ya anak-anak, ciptaan A.T. Mahmud. Tugas di rumah. 1. Sebutkan 4 jenis cuaca dan artinya. Yang kedua, apa yang dimaksud membaca nyaring. Lalu yang ketiga, nyanyikan lagu Ambilkan Bulan, Bu, dan Awan Putih dengan tempo irama yang benar dalam bentuk video. Kerjakanlah pada buku tulis kalian masing-masing.
Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.